Oke, saya buka dulu pagi ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita. Oke, sorry ya. Ternyata jam 7:30 pun masih telat Bapak ini ya. Oke teman-teman ya. Setelah perkuliahan ini, ada kelas lagi kan? Di kelas ini. Ada kelas lagi? Setelah jam mata kuliah PTI ini. Ada, Pak. Apa? Ada, Pak. Ada ya? Oke. Ini mata kuliah kita 4 SKS. Jadi selama belum project ini kita ini ya geser waktunya untuk digeser jam 8 ya. Kayak 7:30 untuk kejar-kejaran ya. Nah, untuk link perkuliahan link ini akan kita gunakan selama 1 semester ya teman-teman ya. Sejak diinformasikan link Zoom kita di awal perkuliahan, maka 1 semester ke depan jika kita perkuliahan daring, kita jumpanya pada link Zoom ini ya. Itu saya informasikan lagi. Oh ya, saya aktifkan presensi ya. Ini hari ini adalah pertemuan kedua. Kita akan mereview sedikit materi tentang metode rancangan perangkat lunak. Dan materi ini mungkin sebelumnya teman-teman pernah pelajari di mata kuliah DRPL, dasar rekayasa perangkat lunak. Metode-metode perangkat lunak ini banyak ya. Yang Anda tahu mungkin waterfall, agile, scrum. Itu beberapa metode perangkat lunak. Nah, di agenda kita perkuliahan hari ini ada review sedikit materi tentang metode perangkat lunak ini, khususnya agile, dan beberapa metode lainnya. Dan hari ini kita mulai teman-teman nanti buat kelompok untuk proyeknya dalam 1 semester ini ya. Seperti itu. Jadi yang belum datang mungkin yang belum join di perkuliahan kita mohon untuk diingatkan harusnya berapa orang nih ya. Kalau di minggu lalu ini sebanyak 58 mahasiswa. Kalau di Siakat, saya buka Siakat juga. Siakat kita sekalian saya aktifkan presensi juga ya. Oke, saya presensi. Presensi perkuliahan. Oh iya, kita PTI ya. PTI. Ini minggu ini baru bisa digunakan absensi barcode kita karena minggu lalu ini belum di set ya lampunya. Silakan teman-teman untuk presensi QR code juga. Di sini nggak bisa saya share.
silakan isi scan barcode-nya dan isi juga Google Form-nya ya. Yang udah nyalain kamera nggak apa-apa, tetap nyalain kamera. Nggak akan habis paketnya. Saya minum ya. Sorry, baru minum. Saya lupa maaf. Ya. Agenda perkuliahan kita hari ini selain materi kita akan bentuk kelompok. Ya, informasikan pembuatan kelompok. Dan Anda setelah membuat kelompok ini akan mencari klien, ya, memperkirakan klien yang mungkin Anda pilih dalam kelompok. Misalkan dalam kelompok Anda 5 orang, masing-masing punya minimal satu ide apa yang akan dikembangkan atau satu ide yang akan dipilih nanti akan menjadi klien Anda. Silakan cari kliennya yang bisa kita akses ya, dalam artian kita mudah dalam berkomunikasi dengan klien kita, punya komitmen sampai menyelesaikan, membantu kita juga dalam menyelesaikan proyek ini. Karena kita tahu klien kita itu membutuhkan sistem apa, kita akan bangun sistemnya, dan selama 1 semester ini Anda akan terus berkomunikasi dengan klien. Ya. Jadi cari klien yang punya komitmen bisa bekerja sama dengan tim Anda selama 1 semester ini, dan Anda tahu kira-kira bayangan sistem apa yang akan dibangun pada usahanya. Ya. Terserah, boleh UMKM, usaha-usaha rumah tangga ya seperti itu, ataupun untuk usaha ya, untuk usaha, asalkan jangan cari klien Anda dalam ruang lingkup mahasiswa ya. Kalau mahasiswa berarti kita ngerjain TA-nya dia ya. Silakan juga klien ini dipilih nantinya di dalam institusi kita di ITERA ya. Baik itu UPT ataupun dosen yang untuk mengerjakan proyek Anda, yang proyek yang mereka request ya. Tapi asalkan jangan request dari mahasiswa ya. Materi kita ini materi agile dan review sedikit tentang apa? Metode perangkat lunak. Nah, jadi selama 1 semester ini, minggu ini dan minggu depan ya ada sedikit materi. Seperti minggu lalu disebutkan bahwa teman-teman silakan dipelajari, buka kembali materi sebelumnya. Materi sebelumnya tentang mata kuliah DRPL, kemudian mata kuliah MPTI ya, seperti itu ya. Nah, materi silakan mempelajari kembali materi tentang software engineering DRPL. Di sini Anda akan nanti ketika setelah menemukan klien, teman-teman menerjemahkan dalam artian mampu mendefinisikan kebutuhan klien ya. Dalam artian
mampu mendefinisikan kebutuhan klien, yaitu kliennya butuh sistem seperti apa, maka Anda membuat SKPL kebutuhan fungsional, non fungsional di dalam SKPL tersebut, kemudian merancang perkiraan waktu, ya. Ini di manajemen proyeknya di PTI ini Anda akan kait 3 aspek, ya. Scope atau ruang lingkup yang dibutuhkan, perkiraan waktu, dan mampu memperkirakan biaya. Kemudian di manajemen proyek ini Anda perlu mempelajari membuat time schedule, ya. Apa yang akan dikerjakan. Kemudian kenapa perlu IMK? Karena akan membuat perancangan antarmukanya. Dan ini untuk progres dari proyek yang Anda kerjakan. Ya, sudah membuka materi ini, masih ada materinya di laptopnya. Materi tentang DMPL. Ya. DMPL tugasnya pernah buat ini, ya, SKPL, ya. Iya, Pak. Itu pun manajemen proyek. Oke, seperti itu. Ya, dari PTI. Oke, saya buka. Untuk yang ketiga termasuk dalam Masih ke UCR. Gimana nih, Minggus? Oh ya, dibuka lagi ini, ya, GCR-nya terkait materi yang pernah Anda pelajari. Ini cara bukanya di arsip, ya. Arsip kelas. Di arsip kelas itu silakan diupdate kembali materinya. secara artinya kalau di channel termasuk juga atau termasuk juga yang proses itu untuk di luar LP-nya sebetulnya pasti tidak ada kalau tidak ada ini nah terus nomornya 4 termasuk Ini, ya. Oke, nanti kita bentuk kelompok. Sorry, Pak Andri butuh materi. Sampai di sini ada yang ingin teman-teman tanyakan lebih dahulu? Definisikan bahasa yang diterima oleh musuh tersebut. Belum, ya? Oke, kita lanjut. Slide saya terlihat, oh ya. Perlu diketahui, ya, ini kan kumpulan dari ternyata yang ada saya nggak ada terus yang berbeda urutan saya
Materi kita, oh ya ini semester ganjil ya, sorry. Agile metodologi dan beberapa metodologi yang mungkin kita akan ulas ya. Waterfall, ya, membandingkan. Anda pernah dengar metodologi Agile, teman-teman? Pernah ya. Pernah. Apa yang Anda ingat, teman-teman, dengan Agile? Izin menjawab Pak, seingat saya Agile itu dia metode yang ngajak kliennya gitu dalam proses proses pengembangannya gitu. Jadi kayak tiap perubahan itu bisa direspon dengan cepat. Oke, cakep sekali. Berarti kira-kira di RPL-nya ini bagus ya, berarti ya. Mantap. Jadi Agile ini mengajak atau terus berkomunikasi dengan klien selama pengembangan produk, sehingga setiap ada perubahan atau request dari klien, responnya akan cepat sehingga waktu pengerjaannya pun cepat bisa beradaptasi dengan kebutuhan, ya. Mampu merespon dengan cepat setiap perubahan. Oke, cakep ya. Itu yang membedakan Agile dan metodologi lainnya. Memang kalau metodologi lainnya memang ada komunikasi dengan klien, namun komunikasi tersebut hanya di awal dan di akhir dari sebuah proyek yang Anda kerjakan. Berbeda halnya dengan Agile, dari setiap tahapan, setiap prosesnya, progres yang Anda kerjakan, maka terus melakukan komunikasi, ya. Terus selalu mengecek apakah sesuai yang kebutuhan atau tidak. Nah, kalau Agile ini identik dengan kecepatan atau mampu menyesuaikan dengan baik, bergerak cepat. Jadi ini metode ini mengembangkan perangkat lunak dengan respon yang cepat dan mudah. Kemudian Agile ini memiliki karakter yang cepat dan dapat beradaptasi dengan baik. Beradaptasi di sini beradaptasi sesuai dengan setiap perubahan yang mungkin diperlukan dalam pengembangan perangkat lunak ini, sistem ini. Jadi kemampuannya the ability to respond to change. Jadi mampu merespons setiap perubahan yang ada. Jadi selama pengembangan perangkat lunak, Anda adalah pengembangnya, Anda harus berkomunikasi dengan klien, menunjukkan setiap progres Anda. Dan setiap progres itu kan mungkin ada review dan kemudian ada ide yang masuk dari klien, ada penilaian, ada tambahan, ada masukan. Kita sebagai pengembang merespon dengan baik. Jadi begitupun dokumen-dokumennya. Tapi Agile ini sering dianggap sebagai metode perangkat lunak yang tidak terdokumentasi karena tidak sesuai dengan kontrak di awal. Namun itu salah, tidak halnya demikian. Walaupun setiap ada perubahan, maka dokumen-dokumen yang baik kontrak ataupun rencana pengembangan perangkat lunak itu pun selalu update, ya, update juga. Jadi ini adalah metode pengembangan perangkat lunak yang berkolaborasi dengan konsumer atau dengan pelanggan atau dengan klien Anda. Ini benar definisi dari Maldi dan teman-teman yang lainnya. Mungkin yang lain yang diam ini tahu Agile itu
metode perangkat lunak yang terus berkomunikasi dengan klien, melibatkan klien. Berkolaborasi di sini adalah pengembang dan customer ini adalah si pengguna sistem Anda nantinya, tapi di setiap tahapannya mereka selalu terlibat, ya, mereka selalu terlibat. Jadi jika ada update, ya, jadi sesuai dengan perubahannya dan bagaimana nilai dari partisipasi dari customer ini atau dari klien ini adalah sebagai interaksi mereka dengan perangkat lunak dengan Anda, ya. Dan menemui sederhana di dalam kode, ya, dan memenuhi spesifikasi, ya, memenuhi kebutuhan. Jadi sesuai dengan definisi ini, dalam pengembangan perangkat lunak yang berkelanjutan, berkolaborasi dengan customer, update dari setiap perubahan, dan nilai lebihnya dari metode ini, partisipasi dari klien ini sangat diutamakan. Sederhana dalam kode dan memenuhi spesifikasi, karena selalu update dari setiap perkembangan perangkat lunak, progresnya. Nah, jadi ini metode pengembangan ini dengan pendekatan interaktif dan inkremental, dengan dilakukannya sangat kolaboratif, ya. Jadi karena berkolaborasi di setiap progresnya dengan klien Anda, dengan selalu ada meeting, ya, atau diskusi dari setiap perangkat lunak, dan biayanya dapat ditekan dalam artian biaya yang efektif, tepat waktu. Jadi karena setiap perubahan, setiap progres dalam pengembangan perangkat lunak itu terus dipantau kemajuannya, sehingga menyebabkan dampaknya positif baik anggaran maupun waktunya lebih cepat. Karena dalam pengembangan perangkat lunak, ketika klien dan ketika klien mengembangkan sistem Anda mengembangkan sebuah sistem, ini ketika mentok atau berhenti, maka belum ada yang nge-push, ya, atau yang mengontrol. Jadi di sini klien ini dengan cara just the right amount of ceremony. Jadi dengan jumlah. Jadi di sini melakukan diskusi setiap progresnya untuk menghasilkan perangkat lunak yang high quality, yang kualitas tinggi, untuk menekan biaya yang efektif dan waktu yang pengerjaan yang cepat. Jadi prinsipnya jadi cocok dengan proses yang cepat, prosesnya sangat cepat, karena setiap progres ini akan terus dipantau oleh klien. Sering ya kita kalau kerjaan itu kalau tidak terus dipantau, progresnya lambat. Jadi ini cocok dengan proses yang cepat. Kemudian pengujian dan testing dan validasinya terus dilakukan. Jadi setiap ada pengujian, setiap proses ada pengujian. Jadi sehingga apa yang dikerjakan terus di testing dan divalidasi dari setiap. Beda halnya kalau perangkat lunak lainnya, setelah selesai baru deh ada testing, jika ada perubahan naik lagi ke atas, naik lagi, ya kalau waterfall, dan konsisten dalam tim dalam kolaborasi yang konsisten di dalam sebuah tim. Responnya cepat terhadap perubahan, ya, dan customer ini atau klien Anda terus terlibat dalam pengembangan, dan perangkat lunak ini
bisa berfungsi dengan baik. Ini sejarah agile, software yang krisis, kemudian hingga tradisional dalam pengembangan software perangkat lunak ini menggunakan cara tradisional dan cara lama ya pada umumnya kita mengembangkan perangkat lunak, kesepakatan di awal kemudian di akhir sehingga tidak mampu jika ada perubahan, jika ada kesalahan itu setelah sampai di klien baru diperbaiki. Nah, dan ingat agile ini pada prinsip awalnya ya mampu menyesuaikan setiap perubahan dari tahapan yang dilakukan. Kayak ada kesalahan atau ada perubahan langsung diperbaiki. Itulah metode yang agile yang terbaik. Ya. Manifesto. Jadi ini sifatnya individual dan interaktif over process tools. Jadi individu dan berinteraksi dengan proses sesuai dengan proses dan toolsnya. Jadi ini untuk menghasilkan performa yang baik dalam sistem Anda. Jadi kita memerlukan proses yang terukur, terus berkolaborasi di sini, berkomunikasi dengan klien. Jadi metode ini, jadi metodologi ini cepat ya, dalam dengan meningkatkan komunikasi dan berkolaborasi melalui dari setiap tahapannya ya. Aspek siklusnya ya. Kemudian perangkat lunak ini bekerja melalui dokumentasi yang komprehensif dokumentasi, dan agile ini memberikan dari setiap tahapan ini, maksudnya dari setiap ini tahapan yang telah dicapai ini dilakukan atau diberikan kepada pelanggan dengan interval waktu tertentu. Jadi setiap progres terus dilaporkan, setiap progres terus dilaporkan. Jadi dokumennya pun tersusun dengan baik. Bekerja melalui dokumentasi yang komprehensif. Jadi dalam artian dari setiap tahapan yang dikerjakan terdokumen dan terus dipantau dalam rentan interval yang waktu tertentu. Jadi setiap tahapan yang telah dikerjakan terus berkolaborasi. Dan kemudian yang ketiga, customer kolaborasi. Jadi customer ini berkolaborasi dengan pelanggan dan negosiasi kontrak. Jadi ini dari setiap tahapan ini juga kesepakatan kontraknya ini terus diupdate ya, dengan keterlibatan langsung dengan customer Anda dalam membuat sistem perangkat lunak ini, software ini, sehingga hingga selesai. Jadi beda halnya dengan kontrak kalau pengembangan perangkat lunak untuk yang sebelumnya, yang lainnya. Jadi dalam negosiasi kontrak, jadi customer ini karena setiap tahapannya dilaporkan dalam potongan-potongan kecil, jadi tahu deh progresnya dan mampu negosiasi kontrak, ya, biaya, waktunya kapan selesai, tahu terus dipantau. Beda halnya kalau pada perangkat lunak lainnya, metode lainnya, dari awal sudah diperkirakan waktu, biaya, entah itu waktunya akan lebih lama ataupun lebih cepat, biayanya sudah ditentukan di awal, entah itu biayanya cukup atau kurang. Nah,
Kalau agile ini kontrak tersebut baik waktu, biaya itu disepakati di setiap tahapan, terus berkolaborasi. Nah, kemudian untuk menanggapi setiap perubahan ini, respon coaching ini, perubahan rencana ini memiliki kriteria proses metodologinya, ya ini berdasarkan eh, feedback atau umpan balik dari customer. Ya. Jadi setiap perubahan mengikuti setiap ada perubahan diikuti sesuai dengan umpan balik atau respon dari customer, dari klien Anda. Ya, jadi mereka akan ngecek setiap progres, ada perubahan, terus melakukan perubahan, ikuti perubahan, menanggapi perubahan tersebut. Nah, ini apa namanya? Mitos atau mitos apa namanya ya? Perkiraan sebelumnya padahal salah ya. Anggapan atau mitos ya. Mitos ini mengatakan bahwa agile ini tidak terdokumentasi dengan baik. Kenapa? Ya, akhirnya setiap perubahan karena tidak terdokumen, tidak disepakati di awal kontrak, maka ini dikatakan tidak terdokumentasi dengan baik. Realisasinya, ya, dalam kenyataannya agile itu terdokumentasi dengan baik karena setiap potongan program capaian yang dikerjakan terus diupdate dan setiap perubahan dokumen pun diupdate. Kemudian mitos lainnya, agile ini tidak disiplin. Padahal agile ini membutuhkan disiplin yang tinggi. Ya. Disiplin ya, karena setiap perubahan, setiap capaian dilaporkan dengan klien bagaimana progresnya, ada perubahan, mengikuti perubahan, diupdate perubahannya dan dokumennya. Nah, dan itu juga disepakati di setiap tahapan potongan-potongan. Jadi itu yang dikatakan disiplin itu karena keterlibatan klien langsung dalam pengembangan produk. Agile ini dikatakan mitos lainnya tidak ada rencana. Padahal perencanaannya tepat waktu. Jelas waktunya. Setiap perubahan mampu kita pantau kapan klien pantau kapan proyek tersebut, bagaimana progresnya, hambatannya, dan itu sesuai dengan rencana perubahan langsung diupdate. Kemudian jika ada kendala, waktunya bisa diperkirakan. Ada perencanaan. Ini mitos ya. Tidak dapat diprediksi. Padahal jauh bisa lebih diprediksi ya dengan metode agile ini. Sangat bisa diprediksi karena setiap perkembangannya terus klien pun tahu setiap pencapaian progresnya. Yang kelima, tidak ada skala capaian. Padahal agile ini dari definisinya saja agile ini metodologi yang cepat dan tangkas dalam pengembangan pangkat lunak menyesuaikan kebutuhan. Ya. Kemudian yang keenam, jadi ini tidak melalui struktur yang baik, metode yang baik. Padahal ini jadi ini sesuai dengan norma yang benar dengan permintaan klien yang update ya.
Ini orang yang di sini tidak tepat orang-orang yang di dalam mitos lainnya ya. Pada agile ini jadi dalam pengembangan perangkat lunak ini yang apa namanya tidak tepat, padahal tim yang terlibat skillnya ini skill yang terampil dan karena baik dari komunikasi, menyampaikan progres capaian perangkat lunak maupun menyesuaikan ya, itu anggapan mitos ya, mitosnya. Tidak bisa menyesuaikan dan harganya tidak tetap ya, karena perubahan. Nah, inilah keuntungan agile ini. Agile ini mampu memberikan kontrol bagi klien Anda mengenai budget, waktu, dan ruang lingkup. Ya, jadi anggapan bahwa harganya tidak tetap. Inilah justru ini menjadi keuntungan dari agile ya. Karena keterlibatan langsung dari klien dan setiap pencapaian itu dapat memperkirakan langsung waktu, biaya, dan ruang lingkup. Seperti itu. Jadi ini mitos dan ini realistisnya atau yang realnya pada agile ya. Agile ini metodologi yang modern, yang update terbaru, sedangkan waterfall ini yang lama ya. Karena kebagian banyak menggunakan waterfall ya. Kita tahu waterfall itu tahapannya seperti ini. Analisis, ini desain, coding, testing, dan implementasi. Jikapun ada naik lagi, itu waterfall, modified waterfall ya. Jadi Anda tahu waterfall ya. Jadi setiap angkanya dari pengembangan perangkat lunak ini melalui tahapan-tahapan. Dia selesai analisis, dia baru masuk ke desain, baru ke coding, setelah coding baru di testing, ada perubahan, dianalisis lagi, melalui tahap desain, coding lagi, di testing lagi. Ya, jadi ya, beda halnya dengan agile, dari setiap tahapan langsung di testing dan divalidasi ya. Nah, terus dilakukan testing dan validasi. Ya, beda halnya dengan waterfall. Jadi di setiap tahapan harus diselesaikan sepenuhnya sebelum masuk ke tahapan berikutnya dimulai. Jadi setiap tahapan ini analisis harus diselesaikan dulu dengan analisis, baru ke tahapan berikutnya, ke desain ini. Desain kemudian ke coding, desain, baru testing. Beda halnya dari dengan agile ya. Nah, feedback dari waterfall ini hanya pengujian fase di fase testing ya, dari fase sebelumnya. Pengujiannya ini hanya di sini pengujiannya. Kalau tidak sesuai, dianalisis dari awal. Yang salahnya yang mana? Feedback dari waterfall ini, klien ini ya, hanya mendapatkan testing dari dan perbaikannya itu
kembali mengecek ke tahapan sebelumnya, ke setiap tahapan sebelumnya. Seperti itu ya. Nah, agile ini bedanya ya, sangat jelas ya bedanya. Jadi setiap unit tahapan ini kayaknya ini ya, lingkaran ini terus berkembang, terus skupnya terus meluas ya. Jadi unitnya yang kecil sesuai, kemudian lanjut ke daily, integration, release, strategi. Ya. Jadi setiap unitnya ini, setiap capaian dibagi menjadi unit yang kecil. Tentukan dari setiap siklus ini, jadi dievaluasi, diberinya testing, kemudian divalidasi, dan memaksimalkan kecepatan feedback dari setiap respon. Kecepatan respon ini sangat respon dari klien ya, terus nah di sini ya, di sini maksudnya setiap ada bencana di review, kemudian di apa nih, di update setiap perubahan. Maka inilah bedanya agile dengan waterfall. Jadi ini asumsinya air terjun ini atau waterfall ini, semua persyaratan dari satu proyek ditentukan dengan waktu yang cukup, karena ditentukan di awal waktunya. Sedangkan agile berangkut dengan waktu ini asumsi di awal, kemudian divalidasi saat pengerjaan. Divalidasi apanya dibagi ke bagian-bagian yang kecil, dan perubahan requirement atau kebutuhan akan lebih kecil dan dalam pengelolaannya. Sedangkan agile ini akan berubah, setiap perubahan ini kebutuhan ini akan berubah seiring dengan kebutuhan waktu, sesuai dengan waktu ya, tidak ada perubahan. Dan arsitektur dan perencanaan ini dibuat untuk dapat dibuat praktis, terintegrasi dengan sistem yang mampu diprediksi. Sedangkan agile ini dalam pengembangannya, integrasinya berkelanjutan dari setiap bagian, setiap tahapan, untuk menghindari masalah integrasi yang akan datang atau yang lambat, masalah yang akan lambat terus diantisipasi. Dan perangkat lunak atau software yang tidak diketahui akan, yang tidak sesuai dengan rencana, tidak software yang tidak terencana jadi dapat dihilangkan atau tidak sesuai jadwal yang dapat. Jika ada perubahan di sini maksudnya maka jadwalnya tidak dapat diprediksi. Beda halnya dengan agile ini, jadi ada tim, ada memungkinkan ketidakpastian, tapi dari setiap perubahan ini ada pengembangan proyek baru atau penambahan menu atau sistem update ini, maka waktunya ada tambahan, karena setiap bagian ini dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Maka waktunya, schedule waktunya tidak
bisa diprediksikan di awal. Constraint-nya, ya, kendalanya ya, jika waterfall mulai dari rencana, kemudian scope, sama ya, tiga komponen ini, scope, resource, dan schedule. Mereka banding terbalik ya dengan Agile, di mana Agile ini mendahulukan nilai baru dan respon dari klien. Kalau waterfall terus menjalankan mengembangkan perangkat lunak sesuai dengan rencana, baru didiskusikan dengan klien. Jadi diskusi di awalnya scope atau cakupannya, mengenai resource-nya, dan mengenai schedule waktunya. Beda halnya dengan Agile. Agile ini resource-nya atau sumber daya dan schedule-nya, rencana, dan baru diketahui scope estimasi. Inilah kita memilih, kenapa kita harus memilih metode yang tepat dalam pangkat lunak. Harus disepakati di awal dengan klien, ya. Apakah klien akan terlibat langsung? Apakah ada tipe klien yang meminta prediksi ataupun perkiraan menyangkut biaya dan waktu di awal? Maka itu adalah waterfall, ya. Dan beda dengan Agile. Ya. Waterfall menjalankan sesuai dengan rencana, baru didiskusikan dengan klien. Kalau Agile, nilainya dulu atau value, respon dari klien, baru deh tahap selanjutnya, setelah selesai baru diterima atau project-nya dikatakan finish klien. Ini beberapa keuntungan Agile, ya. Jadi customer dapat terpenuhi kebutuhannya, kebutuhan customer atau klien Anda dapat terpenuhi. Kemudian Agile ini sesuai dengan cirinya, responnya cepat, ya, dan harapan dari ekspektasi dari customer ini realistis, ya. Kemudian tim pengembang ini akan termotivasi karena klien Anda terlibat langsung di dalam pengembangan pangkat lunak, dan setiap perubahan mereka langsung respon, ya. Pada setiap capaian ini dibagi menjadi bagian-bagian kecil, kemudian didiskusikan, ya. Jadi banyak diskusinya sehingga menyebabkan motivasi di dalam pengembang. Tim pengembangnya lebih termotivasi untuk menyelesaikan proyek yang baik. Dan tim pengembang yang produktif. Produktif di sini dalam artian mulai dari setiap perubahan, setiap dan rencana ada menyesuaikan dari waktu. Kemudian apa lagi yang keenam? Refine prosesnya yang berjalan dengan baik, ya. Kemudian akan menghasilkan good quality software, software yang lebih berkualitas.
karena kliennya tahu dari setiap capaian progresnya, mereka mengikuti setiap dari tahapan. Ya. Inilah kenapa perangkat lunanya akan berkualitas lebih baik. Ya. Kemudian yang ke-8, estimasi booking. Jadi perkiraan dari 3 komponen ya, dari waktu, dari biaya, khususnya 2 komponen ini bisa diperkirakan karena dari setiap tahapan yang dicapai dapat diestimasi dengan baik biaya yang diperlukan dan waktu penyelesaian proyek Anda on time, jadi tepat waktu dan sesuai dengan anggaran. Ya, jadi untuk menekan biaya klien ini baiknya terlibat langsung di dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, kayaknya Anda keluarga kita ya bangun rumah, ada tukang kerja bangunan, itu memperkirakan pekerjaannya itu borongan atau harian, ya. Bangun rumah borongan, jika borongan itu ditentukan di awal biayanya, peralatannya ditentukan di awal. Jadi budgetnya sudah diprediksi di awal, waktu perkiranya selesainya kapan. Beda halnya kalau kerja bangunan dengan pengerjaan harian. Jadi harian ini hasilnya akan lebih baik, ya. Di setiap proses mungkin Anda beli bahannya, waktunya, Anda tahu progresnya, capaiannya. Nah, seperti itu juga di dalam pengembangan perangkat lunak. Ya. Jadi waktu dan anggarannya bisa kita kontrol. Kemudian jika ada mengalami masalah, maka akan ada early warning. Jadi Anda diketahui lebih dahulu setiap masalah yang ada. Jadi klien ini mendapatkan problem ataupun request ada perubahan, maka langsung bisa ditanggapi dengan baik. Ya. Jadi kemudian milestone, jadi setiap tahapannya terencana dengan baik. Kemudian manajemennya, dalam manajemen visibilitasnya sangat baik. Visibilitas manajemen visibilitas. Nah, inilah keuntungan dari Agile. Nah, ini beberapa tools ya, teman-teman yang bisa teman-teman gunakan. Kok berantakan ya tulisannya? Anda bisa menggunakan Trello. Ya. Ini alat untuk manajemen perangkat lunak, untuk mengelola setiap melis project Anda, pekerjaan, dan kemudian yang dibagi per unit pekerjaan di list. Kerjaannya dan sebagai alat atau tools yang kolaboratif di dalam tim Anda. Anda gunakan Trello, kemudian Qualitative. Ini adalah sebuah software yang menguji perangkat lunak, manajemen perangkat lunak yang
yang dilengkapi dengan serangkaian fitur yang canggih. Nah, itu pengembangan perangkat lunak dalam berkualitas tinggi pada klien. Jadi ini untuk sebuah software aplikasi yang bisa Anda gunakan untuk menguji capaian Anda dan bisa digunakan dalam komunikasi Anda dengan klien, ya. Jadi memberikan pengguna dashboard yang komprehensif, menunjukkan semua proyek mereka, progres Anda bisa running di sini. Dari pembuatan proyek hingga pengiriman proyek, jadi ini bisa dengan digunakan platform ini untuk pengujian tanpa lunak setiap tahapannya. Muncul tes skenario-nya, deskripsinya, jadi Anda bisa gunakan ini. Ada Slack, tahu ya Slack ini familiar ya. Jadi ini Slack ini untuk memudahkan Anda untuk berkomunikasi dengan sharing, arsip, ya. Dan silakan dengan media lainnya. Kemudian ini itu perkiraan estimasi yang tentang waktu menunjukkan progres yang telah diselesaikan dan yang belum, kan tabel grafik seperti ini. Di saat ini dia sudah menerima nol. Jadi ini dan masih banyak lainnya. Nah, kalau saya tunjukkan dulu proyek proyek charter. Nah, nanti Anda setelah buat kelompok, Anda SKPL mana proyek yang sudah selesai. Bentar, saya cari dulu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan dahulu. Saya buka proyek PTI. Buka PTI sebelumnya. Kita lanjut ke bagiannya deterministik di BFI memiliki 5 komponen. Apa ini ini delta ini nol dan ini merupakan kesimpulan atau kesimpulan yang terdiri dari step. Kemudian di sini stepnya dari step maupun simbol itu semua di FI itu semua itu berbeda ya semua. Tidak kalau sudah semua berpakat. Terus kesimpulan step dan kalau itu ya dibuat di kesimpulan dari semua step berapa. Kalau yang tadi ini apa ya? Juga kesimpulan dari dan apa yang terus apa yang kita katakan sebelumnya yang dia simbol lagi dari kita dalam saya itu ya nanti simbol ini anggota dari ya simbol itu merupakan step jadi awal disimbolkan di nol merupakan anggota dari kita itu sumber dari semua termasuk awal. Saya cari contoh sebelumnya ya terkait proyek.
kota itu ada dari dulu lagi. Karena ini semua kumpulan itu karena seperti biasa itu awal sampai akhir itu dia masuk situ. Sekarang tradisi merupakan fungsi tradisi. Nah, di mana yang dibilang bahwanya dari misalkan kehidupan misalnya seperti di mana ada posisi di stasiun atau di bukan suatu hal posisi buat hal dia berpindah ke stasiun jadi awalnya di stasiun masuk di bukan hal dia berpindah ke sebuah fungsi di posisi di satu dia masuk tanggal 0 atau di bawah dia tidak tanggal 3 dari komponen Oh ini, Oke. data itu ada data itu yang Jadi ini yang pada tahun bukannya ini sebelumnya. Jadi mulai dari ini yang link videonya. Jadi Anda membuat, nanti Anda buat WBS-nya. Oh ya, di awal buat SKPL. Kebutuhannya, nanti Anda setelah mencari klien, nantinya teman-teman menyusun draft rencana SKPL-nya, spesifikasi kebutuhan perangkat lunaknya, fungsional, non fungsional. Nanti akan di-share ini template SKPL. Ini revisi ini dicatat deskripsinya apa perubahan dari setiap tahapan. Nah, ini ditulis oleh tim Anda, ini tim pemeriksa atau klien Anda. Ini adalah halaman perubahan, ada revisi dari setiap tahapan. Jika ada menyesuaikan di kebutuhan, ada kebutuhan fungsional dan fungsionalnya ada perubahan, dicatat revisinya halaman berapa. SKPL jadi menjelaskan dokumen spesifik perangkat lunak kebutuhannya. Tentang aplikasi ini adalah aplikasi pendataan barang dan transaksi. Mampu menuliskan tools yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak ini. Kemudian Anda membagi aktor dalam sistem Anda, aktornya bisa akses apa, jadi seperti itu. Kebutuhan umum, antar muka, ya. SKPL, timnya, project chapter. Kalau yang pernah ambil TI Anda buat project chapter. Tapi ini nanti bertahap ya teman-teman, bertahap. Nanti Anda mulai dari hari ini Anda membuat kelompok, menulis di dalam kelompok disilakan untuk diskusi siapa kira-kira klien Anda. Ini konsep ya, konsep ini terkait waktu dan silakan menggunakan aplikasi lainnya. Jadi di awal, jadi Gantt chart ini adalah estimasi perkiraan waktu dan capaian yang akan dicapai dan tidak. Sedangkan kalau di satu itu ada satu
Mulai dari langkah pertama nanti Anda mencari klien setelah minggu ini. Minggu depan Anda sudah memastikan klien ya teman-teman ya. Pastikan klien sehingga di minggu keempat Anda mampu sudah berdiskusi dengan klien Anda apa kebutuhan perangkat lunaknya, spesifikasi kebutuhan perangkat lunaknya, ya. Perkiraan waktunya, kapan selesainya. Nah ini yang dipelajari di manajemen proyek ya. Manajemen proyek akan memperkirakan estimasi waktu, kemudian Anda membuat project charter, dan ini kalau ini sudah ke rancangan ya, sudah didesain untuk pengembangan sistemnya. Di setiap tahapan ini, siapa dari anggota tim Anda yang menjadi PIC-nya. Namun ingat, jika dia akan si A, bukan berarti dia yang bertanggung jawab sepenuhnya, tapi dia yang akan mengepalai setiap tahapan. Silakan menggunakan aplikasi lainnya. Dan kemudian laporan akhir SKPL. Kemudian ini testing. Nah, testing ini jika proyeknya sudah selesai, ini perkiraan dokumen testing ini setelah proyek Anda selesai dan diperkirakan waktunya kapan testingnya. Dan masih banyak lainnya yang coba kita buat contoh yang lain. Banyak tahapan ini sulit juga lebih baca. Anda mencari Excel-nya juga banyak. Interface, inisiasi project, spesifikasi kebutuhan. Ini diperkirakan berapa hari dalam 1 minggu Anda. 4 hari, kemudian ada revisi, disesuaikan, dan buat project charter. Maka setiap tahapannya kita akan memantau ya. Minggu berapa ini? Minggu ketiga Anda sudah punya klien, Anda sudah berdiskusi terkait kebutuhan perangkat lunak sistemnya. Nanti setiap minggunya kita akan menanyakan, ini minggu ke berapa ini, misalkan ini minggu ketiga. Pada proses tahapan ini kayak kami sudah mengerjakan ada perubahan dari project charter. Anda buka progress project charter, tunjukkan revisinya, ada perubahannya, apa requestnya. Nah, di setiap tahapan inilah setiap minggunya kita akan menanyakan progresnya. Sedang berada di mana rencana dari perangkat lunak. Ini apa lagi? Ini lebih sederhana. Jadi kita selesainya di semester ini Desember ya, Desember minggu ketiga misalkan. Minggu ketiga itu Anda prediksi 16 minggu ke-15 ya, kalau di kontrak perkuliahan itu minggu ke-15, 16 itu Anda sudah
sudah presentasi project. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Sampai di sini dulu ada yang ditanyakan. Nanti template SKPL, template rencana, agenda rencananya juga akan saya list ya. Nah di minggu ini kita bentuk tim kelompok. Ini adalah kategorinya ya. Jadi kalau ada yang ditanya, silakan. Oke, saya buat ini ya, pembagian kelompok Anda. Kelompok PPI RP. Kelompok itu terdiri dari berapa orang? Ini berapa orang kita ya kalau sini, Andika? Minggu kemarin Bapak bilang 5 sampai 6 orang sih. 5, 8, terus ya. Lima 58 orang ya. Dan ada kemungkinan pindah kelas nggak teman-teman di sini? Enggak lah ya. 58. Ada yang masih belum divalidasi. Oh ini MPTI ya, sorry. MPTI ya. Ya, 58 orang itu berarti 5 dan 6, 5 sampai 6 anggota dalam kelompok ya. Ada yang sudah bentuk kelompok? ini ada latihan. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, di sini saya minta di list ya, saya buat contoh. Apalagi jika dimasukin semua dan semua string yang aliran itu dia terima saya. Buktinya terus, nah dia bisa mesin juga bisa menerima semua string yang mana kalau mana tidak di. Dia juga bisa menerima semua string yang mengandung. Sudah punya ya anggota tim. Nah. Jadi kalau nanti ada string 1 nol, dia selalu ada suatu string apa stringnya di akhir dengan 1 nol, ada yang saya buat. atau yang string yang mau ganti ketika setelah itu bisa atau string yang mana mengandung satu persatu. Satu yang mengandung bisa. Selain itu, yang bisa terima atau enggak itu bebas. Tapi yang jelas tiga karakter yang besar. Kalau ada suatu string mengandung salah satu atau tiga itu, berarti kan Ya.
Nah, jadi ini silakan dilanjutkan teman-teman ya. Oke, saya share dulu. Silakan isi list kelompoknya. Ini kelas RB ya. Kalau ini ya, apa namanya, kita ya substansinya ini modelnya manusia sudah Gimana ya cepatnya? Kita coba mulai misalkan nanti kita akan perbaiki ya. Kita mulai dari yang pertama di akhir ini dengan satu nol itu bisa ya sama satu sebenarnya Ada yang 5, ada yang 5 anggotanya dan ada yang 6 ya. Dua kelompok yang anggotanya, 2 atau 3 kelompok yang anggotanya 3. 2 atau 3 kelompok yang anggotanya 6 ya. Silakan teman-teman. Ini kliennya ini nanti jikapun belum ada hari ini, nanti Anda silakan di list, didiskusi di dalam tim Anda. Kalau ada inputan nol, itu juga terima karena dia nggak harus ini ya nggak harus satu digit dua digit kita di sini ya mungkin kalau ada string bebas tapi dia diakhiri satu nol jadi kalau nggak ada string yang mengandung satu nol ini ya itu kita bisa terima atau enggak itu bebas. Tapi kalau wajib kalau ada satu nol ya wajib itu. Tapi kalau misalnya ada pendekatan yang sudah ini, berarti itu apa? Kalau sudah ini atau ada itu bebas terserah. Tapi kalau dia ada minimal atau tidak atau itu wajib diterima. Jadi kita bisa mengkaitkan itu. Belum semua ya, ini belum lengkap. Kita lihat mengandung nol tunggal nolnya ganjil ya. Mengandung tunggal nolnya ganjil. Kalau yang saya inputkan begini ya, kita ini mana satu. Kita situ Lumayan banyak juga ya 11 kelompok. Saya kalau tambah nol kayak gini kan. Wajib ya kalau ganjil itu misalnya kayak gitu wajib ya kalau apapun yang harus berbuat ganjil itu wajib menerima satu nol kita lihat sudah bisa ini ada satu lagi kan kemana ya. Atau kalau nol ya itu bisa ke sini kan. Ini diterima ya, juga diterima. Apapun sehingga apapun nol tunggal nolnya ya, tunggal nolnya itu diterima. Terima sini. Nol masuk di tiga, sudah baik di sini, tidak usah di sini. Terus sekarang ini tidak dapat menerima semua string yang mengandung 101. Nah, kalau misalkan 101 ada kayak gini. 1 tinggal sini ya. Terus habis itu
Terus satu lagi sini. Nah, berarti diterima ya. Oh, yang ini 6 ya anggotanya. Oke. Silakan teman-teman. Jadi harapannya di minggu ini Anda sudah berkumpul, di minggu depan Anda memfikskan siapa klien Anda. Syukur-syukur Anda sudah tahu proyeknya apa yang dibutuhkan oleh klien tersebut. Nah, ketentuannya, saya ketentuan saya copy. Anda mencari klien, jadi klien Anda ya merupakan perseorangan atau organisasi atau perusahaan yang memiliki permasalahan dan menginginkan solusi yang berkaitan dengan IT ya, yang berhubungan dengan sistem lunak ataupun sebuah program ya. Kemudian klien Anda bukan merupakan mahasiswa aktif atau organisasi mahasiswa dan sebagainya. Ya. Jadi kemudian solusi IT yang diminta, ya, yang diminta klien ini memungkinkan diselesaikan dalam jangka waktu 1 semester. Ya. Tunggu saja ini perkiraan kalau Anda buka kalender ini sudah minggu kedua, 3, 4, 5. 6, 7, pertengahan bulan Desember itu proyek Anda sudah selesainya. Cari klien yang berkomitmen mengikuti sampai akhir proyek yang Anda buat. Jadi kalau pergantian klien di tengah perkuliahan, di tengah Anda mengembang, di tengah-tengah proses pengembangan perangkat lunak, atau hilang atau kabur, atau kecuali musibah ya. Jadi ini siap memberikan, maka sistem Anda akan berganti juga. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi cari klien yang berkomitmen juga yang membantu Anda selama 1 semester ini atau 4 bulan ke depan dalam pengerjaan proyek, karena kita menjawab kebutuhan mereka ya, dan siap memberikan penilaian kepada kelompok atau individu secara objektif. Iya, satu-satu. Gimana sebenarnya 110 gini. Ini. Masuk ya 1 ya. Sini itu kamu masuk sini terus tidak kenal kan berarti tinggal Sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Nah, kemudian apabila Anda merancang sebuah sistem minimal tiga fungsi utama, 3 fungsi utama. Misalkan, Pak, kami buat sebuah web sistem informasi, ada login, 1 login, 1 fungsi utama, Pak. Bukan, loginnya itu untuk apa? Bahkan dia login
dia mengakses informasi ketersediaan barang atau stok barang di gudang, barang ke gudang, kemudian apabila mencatat barang, stok barang keluar, itu kemudian ada laporan atau report, itu baru satu fungsi utama. Ya. Kemudian apabila misalkan sistem kalau kemarin itu penjualan KP, makanan, rumah makan, kayak begitu kliennya datang membooking satu meja, maka si pemilik toko akan merespon dan si customer ini mendapatkan respon. Nah, itu baru satu fungsi utama. Dia melakukan pemesanan, kemudian pemesanannya ditanggapi oleh pihak toko, pemesanan makanannya, dan dia membayar. Itu baru satu fungsi utama. Ya. Memesan hingga sampai ke pembayaran. Kemudian dari pihak toko setelah menerima pemesanan, kemudian memberikan tagihan, dan dari tagihan itu ada report, itu baru satu fungsi utama. Ya. Silakan teman-teman. Sini di list pokoknya. Sama semua itu seolah-olah kayak langsung kayak kalian itu misalkan satu. Kalau dengan ekstensor itu dimasuk satu juga secara formal dilakukan seperti ini. Stepnya ini bukan lagi tapi ada proses. Yang lain gimana nih? Hanya sebagian yang sekian. Ada Minggu, Maldi, Resya, Andika, Nasiruddin Rashid. Yang lain gimana nih? Sudah? Untuk apa? Kita sampai hari ini kuliah apa ya? Dia bisa mau tidak langsung sih. Otomatis soal Kalau jadwal 12:30 sih, Pak. 12:30 jam 11. Jadi nggak mesti langsung tidak bisa pindah ya. Intinya kalau di registrasi saya itu ya, ada kita berarti suatu state, ada suatu. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan atau mau didiskusikan. Ini ada URL nih. Izin bertanya, Pak. Gimana nih? Kan tadi kan ada kayak minimal fungsinya, Pak, ya, 3 gitu kan. Itu Ya. kan kadang ada klien tuh yang coba minta, oh saya ingin seperti ini, seperti itu. Terus kalau kita saranin, oh tambahkan fungsi ini gitu, boleh nggak sih sebenarnya? Boleh. Jadi dari klien walaupun minta 2, tapi ketentuan dari kita minimal 3. Anda mau kasih lebih juga boleh. Bukan berarti ada yang beranggapan bahwa begitu dia login sudah satu fungsi utama, dia login berhasil. Login itu ngapain?
Ada apa yang terjadi setelah login? Kita masukkan sederetan Login sebagai admin, maka adminnya akan memberikan informasi penjualan produk. Kemudian maka produk tersebut tersedianya stok. Begitu ada pemesanan, admin menanggapi, itu satu fungsi. Bukan hanya menampilkan saja, tapi ada satu proses bisnis yang terjadi. 3 fungsi utama itu satu proses bisnis yang terjadi. Dia memesan barang, ditanggapi, kemudian mendapatkan bill pembayaran. Itu satu proses bisnis. Ya. Sebenarnya ada penjabaran yang mulai kepada penumpang. Seperti itu. Nah, ini apa nih chat? Izin bertanya Pak, klien harus memiliki toko konvensional atau tidak ya Pak? Ini gimana nih maksudnya toko konvensional? Jadi kita kemarin ya teman-teman ya, mata kuliah ini nanti akan ada penilaian dari klien. Penilaian dari klien kita akan beri form. Nah, form ini carilah klien yang bisa memberikan penilaian dengan indah dan klien yang coba yakinkan saya bahwa ini benar klien, bukan teman-teman Anda. Jadi klien yang pokoknya jelas, ada bukti Anda setiap Anda diskusi, ada bukti diskusi Anda, dokumentasi dari Anda diskusi dengan klien, baik itu foto, kemudian atau video atau record, itu buktinya, ataupun dari surat persetujuan nantinya penilaian yang diberikan klien Anda memberikan cap atau kop usahanya. Seperti itu. Awalnya adalah paham nggak? Gimana? Cari klien yang jelas informasinya, yang karena itu akan berkomitmen ya, komitmen usahanya ini bukan hanya berdiri hari ini kemudian besok tutup. Itu sangat riskan buat Anda. Jadi yang jenis usahanya akan jalan terus, kemudian ada cap toko atau kop usaha mereka. Ini awalnya seperti yang dimasukin di acilan dan sini, cuman sini, dia tidak makan apa-apa. Itu masih sini. Nah, terus habis itu dari sini kan, lanjut di sini sebenarnya ada ini juga ya, bosol itu sama seperti ini, itu adalah satu. Izin bertanya Pak, Boleh, silakan. untuk yang di kelompok ini kan ada klien operasi itu Pak, itu klien itu maksudnya namanya Pak ya, bukan instansi itu Pak. Klien Anda silakan PT apa seperti itu, ataupun garing nama pemilik toko. Oh, kalau posisi itu jabatan dia Pak ya? Posisinya ini posisi di mana? Klien Anda di Bandar Lampung. Oh, Ya, lokasi kliennya. Awalnya ada A, dan sebelumnya ya, ini sama ini ada ya, tadi dia tadi
Jadi ini juga tidak harus sebuah web ya, sebuah sistem mobile atau seperti apa. Silakan. Dia dari kriminal masuk kriminal. Oke, ada lagi yang ditanya? Jika dan teman-teman yang lain gimana? Terus habis itu Ini pada lagi kuliah juga ya atau enggak? Enggak ya? ini adalah basisnya sekarang. Yang mana tadi ada kisah ya. Jadi ini layaknya project Ini juga bisa. project apa ya? Ini otak. Layaknya project tugas akhir Anda sama halnya. Anda mencari kebutuhan klien atau permasalahan klien itu membutuhkan sistem seperti apa. Kemudian Anda menyusun proposal itu ada schedule waktu kalau langsung sebelumnya itu ada perjanjian rencana penyelesaian tugas akhir. Nah, itu akan menyangkut waktu. Apa yang akan Anda kerjakan pada minggu pertama, minggu kedua. Ini nah, Minggu ketiga materi. kenapa enggak? Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan lagi, Oh ini teman-teman? Oh yang ini ya. Oke. Apakah Anda memerlukan room? Anda memerlukan room atau gimana? Di sini ada epsilon, di sini ada satu. Tidak terminal. Dan di sini terminal. Saya bisa Oh iya, ini satu sini. Sini satu.
Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Oke. Ini teman-teman, ini kenapa ini? Ahli filsafat, beban, pengamat, kebutuhan. Aduh, kok kayak gitu jabatannya? Terus dari C1 dimasuki Dukun, B, namanya. masih penting dia tidak. Atau spiritual. Mereka gabut, Pak. Kalau dia berada di step 2, Nah, jadi kalau terlalu dia tidak ke 23. ini bukan berarti Anda nanti dibebankan sepenuhnya, misalkan dia coding ataupun programmernya atau bagian testingnya. Nanti semuanya ini akan diacak ketika ditanya. Jadi semuanya harus berpartisipasi di setiap peran dalam kelompok. Jadi tidak ada saling salah ya. Nanti tidak ada saling salah. Jadi ini Anda tentukan, Anda yang menentukan sendiri kelompoknya. Ini pengalaman dari semester lalu, ya teman-teman. Ini untuk yang tidak kerja itu akan berasa. Jadi memang benar. Jadi kalau jadi beban ini nantinya hanya ikut nama saja nanti. Nah, nanti ada perpecahan di dalam itu. Ya. Ini sering terjadi di dalam sebuah proyek, memungkinkan tim itu adanya perpecahan, saling andal, karena tugasnya ini harusnya dia, tetapi si A harusnya, tapi yang lain tidak memantau atau tidak ikut juga dalam pengerjaan proyeknya, hingga ya dilaporkan ada penilaian antar review, teman-teman menilai temannya sendiri, jadi itu tertutup sifatnya nilainya, fair, bahwa dia tidak berpartisipasi ataupun perannya sedikit dalam diskusi seperti itu. Ya, jadi tidak ada di dalam tim proyek ini, tidak ada yang namanya saling mengandalkan. Minggus sudah dapat kelompok, Minggus. Nah, silakan ya teman-teman. Baru 3, Pak. Baru 3, mau ngajak yang lain atau enggak nih Minggus? Ini ada yang ngecat saya sih, Pak. Tunggu sebentar. Oke, silakan partisipasi di dalam tim Anda. Karena ini sudah join ya, jadi saya tidak bisa buat break room ketika sudah perkuliahan. Nanti minggu depan sudah bisa ada break room. Ini tidak ada ya jabatannya pendakwa, pengabdi cinta, nggak ada ya. Pembina nasihat. Ada. Oke, jadi mungkin ini dulu ya teman-teman ya. Nanti kita sambungkan. Anda setelah ini silakan diskusi terbuka dengan teman-temannya, melanjutkan. Mohon maaf Pak, di posisinya mengenai. Ya, jadi silakan diskusi di dalam timnya, memperkirakan klien Anda siapa, mereka punya usaha yang jelas atau klien Anda bisa cukup Anda pegang komitmennya, karena itu akan ikut penilaian dari klien.
bisa mengatakan Ada kliennya yang benar-benar serius, dia tidak memberikan nilai. Ada juga seperti itu. Tapi juga jangan deal-dealan. Kliennya nggak tahu mana intinya bisa suatu string ya, suatu string dipercaya lah ya. lalu diakhiri dengan B. Apalah Anda ini mencari ruang lurus. Sekarang kan tinggal periksa tengahnya. Periksa tengah. Kayak kalau kita inputannya A, terus A, Oke, terus B. ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya pertemuannya. Ya, Anda akan diskusi lanjut di dalam tim Anda. Minggu depan ada materi, kemudian review bagaimana. Saya akan bertanya siapa klien Anda, apa kira-kira proyek yang Anda akan buat, proyek yang Anda akan buat di dalam tim Anda. Jadi waktunya ini kan jam 10, hampir jam 11 nanti selesai ya. Nanti kira-kira Anda diskusi ataupun Anda mau datang langsung menemui klien Anda, silakan. Ya, minggu depan kita sudah ada progres lagi ya. Seperti itu ya. Oke, Minggus. Terima kasih Minggus. Nasruddin, Rian Dika, Desi Fitria, Rahmat Sidik, Andika Putra, ya, dan yang lain-lain yang off-cam. Ini kenapa nih? Pada beol atau pada tidur? Oke, terima kasih Desi Togil. Saya ingat banyak sekali nama Desi Pajarina. Oh, itu ibunya Manohara ya. Terima kasih yang lain-lain. Untuk yang ketiga semoga juga dapat jodoh yang setia. Kita akhiri perkuliahan hari ini, kita cukupkan. Jangan lupa isi presensi ya, karena akan saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi Pak, terima kasih. Selamat pagi Pak. Mari. Nah, itu ya bahasa yang bisa diterima di sini.